Belum. Itu aja sebenarnya. Nah, ini mau kita rubah. Mau dihilangkan sifat-sifat buruk itu. Baru kemudian sifat-sifat baik nanti akan menghiasi diri kita. Anda buang aja sifat-sifat buruk. Kalau Anda buang sifat buruk Anda, dengan sendirinya, hati ini kan gak pernah kosong. Dia akan selalu terisi. Kalau sudah terisi dengan sifat buruk, Anda gak perlu masukkan sifat baik sebenarnya. Gak perlu. Anda hilangkan sifat buruk, nanti sifat baik itu akan menempati tempat itu. Kalau Anda merasa berat untuk berbuat baik, ingat, berarti di dalam itu ada sifat gak baik. Baca. Anda buang sifat baik, dengan sendirinya Anda buang sifat buruk, dengan sendirinya sifat baik akan ada. Anda susah nih memberi. Oke? Nah, ketika Anda memberi, kemudian Anda merasa susah dengan pemberiannya Anda, itu menandakan bahwa sifat kikir itu ada dalam diri Anda. Anda buang itu sifat kikir. Ketika Anda udah buang tuh sifat kikir, Anda nggak susah lagi dalam memberi, mengeluarkan sesuatu. Sederhana saja. Anda nggak terikat lagi kan dengan barang itu. Nah, keterikatan ini yang terkadang. Keterikatan kepada apa? Keterikatan kepada diri kita. Aku kita yang ingin selalu dimuliakan. Kita kan selalu ingin menetapkan, ingin selalu mengangkat diri kita di tengah-tengah masyarakat. Ingin selalu dicap dengan cap-cap baik. Distempel dengan stempelan-stempelan baik. Selalu ingin dikenal dengan hal-hal seperti itu. Kita ingin selalu menetapkan, artinya perbuatan-perbuatan baik ini tidak lain hanya ingin menggambarkan kebaikan. Nah, ini kan kategorinya sebagai orang yang munafik. Nah, ini harus dihindari. Nah, makanya wali Allah ini mengatakan bahwa man athbata, barang siapa yang ingin menetapkan dirinya dengan sifat tawadu, bukan hanya tawadu di sini, ini hanya satu contoh saja. Artinya, barang siapa yang ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dia itu orang tawadu, orang yang lemah lembut, tapi kemudian sifat itu nggak ada dalam diri dia, hanya karena ada masyarakat, hanya ada orang yang melihat dia sebenarnya orang yang sombong. Sebaliknya, bukan sifat tawadu yang ada dalam diri dia, tapi sebenarnya sifat sombong. Dia masih mutakabir, masih mutakabir. Gini, kalau sifat itu ada dalam diri kita, mau sifat baik, mau sifat buruk, kemudian kita begitu mudah mengerjakan itu, melakukan perbuatan itu menandakan bahwa sifat itu ada dalam diri kita. Itu aja. Jadi kalau misalnya Anda melihat, Anda begitu mudah tuh untuk kikir, Anda begitu mudah tuh untuk menggibahin orang, menceritakan keburukan, mudah bagi Anda, sederhana, nggak rasa susah Anda, nggak tertekan Anda. Nah, itu menandakan bahwa itu udah karakter Anda. Nggak pikir-pikir, sederhana, Anda nyerocos sana sini, caci Anda nggak merasa susah, itu menandakan bahwa sifat itu ada dalam diri Anda. Udah menjadi karakter Anda, itulah Anda. Lalu kalau misalnya Anda begitu susah untuk tawadu, betapa susah Anda untuk bersedekah, merasa susah untuk tersenyum, merasa susah untuk memaafkan orang. Nah, itu menandakan bahwa sifat sebaliknya yang ada dalam diri Anda. Sifat sebaliknya. Kalau Anda pada akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan baik, ini disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar. Harus Anda lihat apa yang membuat Anda sehingga melakukan perbuatan itu. Lihat aja, tengok aja apa tuh. Oh, ada orang yang melihat Anda. Oh, karena Anda ditekan. Oh, karena bos Anda melihat. Oh, karena mertua Anda. Nah, itu lihat aja. Kalau semuanya itu ada, makanya kan di dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa orang-orang munafik itu, orang-orang munafik, tanda-tanda orang munafik itu, mereka itu yukhadi'un Allah, mereka tipu itu Allah. Ini karakternya mereka, tapi kemudian mereka tampilkan yang berbeda dengan apa? Allah tahu mereka, oh ini, tapi mereka tampilkan yukhadi'un Allah, mereka menipu Tuhan. Kemudian mereka mengatakan, oh iya, saya ini sudah baik ya Allah. Coba lihat sholat saya, ibadah saya, segala macam.
Kemudian tiba-tiba apa? Allah ingin apa? Allah ingin melihat benar nggak mereka ini orang baik atau tidak. Kan mereka udah tipu Allah nih. Allah ingin apa? Ya, Allah ingin mengetahui, ingin menguji mereka. Tapi Allah tahu. Allah ingin menampakkan sifat aslinya mereka. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Diuji mereka. Tiba-tiba ada masalah dalam hidup mereka. Tiba-tiba ada kesusahan. Tiba-tiba hilang barang. Tiba-tiba dicuri. Tiba-tiba harus jatuh. Tiba-tiba proyek gagal. Tiba-tiba jabatan jatuh. Ada-ada saja. Lalu dilihat sikapnya mereka bagaimana pada saat itu. Ternyata yang mereka nampakkan keluar tidak seperti apa yang selama ini mereka perlihatkan. Mereka mulai uring-uringan. Mereka mulai marah-marah. Mereka mulai nggak ibadah. Mereka mulai menjauh dari Allah. Mulai berprasangka buruk kepada Allah. Mulai Allah. Itu dirimu tuh. Itu caranya Tuhan. Itu caranya. Allah ini kan nggak butuh apa-apa dari kita sebenarnya. Hanya Allah itu mau apa? Mau kejujuran kita. In kuntum shadiqin. Kan begitu. Fatamannaul mauta. Allah bilang, kalau kamu memang itu jujur. Ini jujur paling penting. Jujur kepada Allah. Jujur kepada diri kita sendiri. Seperti apa kita. Harus jujur dulu, diawali dengan itu. Akui aja, oh iya saya ini seperti ini ya Allah. Oh ini saya ini masih bermaksiat. Kenapa seperti ini ya Allah? Kenapa saya ini selalu bermaksiat? Kenapa begitu mudah saya marah? Kenapa begitu mudah saya menggibah ya Allah? Kenapa, ada apa? Kan Anda pada akhirnya menyelam, melihat diri Anda seperti apa. Anda pahami diri Anda. Anda kan harus jujur. Orang yang ingin mengobati dirinya, dia harus tahu dulu sakit nggak dia, butuh nggak diobati. Kan terkadang kita ini nggak ingin diobati. Udah tahu sakitnya itu, tapi dia sendiri yang nggak mau minum obat. Siapa yang mau disalahkan? Iya, diri Anda yang harus Anda salahkan. Anda sendiri nggak mau mengakui bahwa diri Anda itu sakit. Harus akui Anda itu butuh itu obat. Anda itu butuh untuk dibenari. Tapi kalau Anda selalu melihat bahwa diri Anda itu positif, diri Anda itu baik, Anda itu nggak pantas untuk mendapatkan itu. Ketika ada orang menegur, ketika Anda jatuh, Anda kan akan selalu mencari apa? Mencari kambing hitam, orang lain yang Anda salahkan. Bahkan Tuhan Anda salahkan. Ini gara-gara Allah ini. Kenapa saya ditempatkan di sini? Kenapa saya ditaruh di sini? Coba dari awal. Ini kan. Ini bahayanya kalau orang selalu melihat diri dia apa? Baik. Akui aja dulu. Kesalahan ada di mana? Ada pada diri Anda. Terkadang orang itu cerdas tentang kita. Benar. Hanya kita ini yang terkadang nggak cerdas tentang diri kita. Sebenarnya seharusnya kita itu lebih tahu tentang kita. Hanya sekarang karena kita ini menutupi diri kita. Tidak mau melihat diri kita. Tidak mau jujur pada diri kita. Mau berpura-pura. Selalu kita cari orang lain yang salah. Selalu ini akibat orang lain. Oh ini bahaya. Ini menandakan bahwa ini susah nih untuk dibenarkan. Ketika Al-Quran mengatakan fa'arid anil jahilinya ini dikategorikan orang-orang bodoh. Tahu dia salah. Bodoh dalam bahasa Al-Quran bukan orang-orang yang tidak punya ilmu. Enggak. Bodoh dalam Al-Quran adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat diri. Itu bodoh. Bukan hanya orang ilmu. Jadi bisa saja Anda punya ilmu banyak, filsafat, kalam, fikih, Anda ulama deh, top Anda. Ustadz Anda, mubalik besar Anda, top Anda di bidang itu. Tapi ketika Anda sombong dengan itu, tidak mau dinasihati dengan itu, dalam bahasa Al-Quran itu dikategorikan apa? Bodoh. Itu bahasa Al-Quran. Makanya definisi akal ya dalam agama berbeda dengan definisi-definisi yang ada di mana? Di dunia luar. Dalam ilmu-ilmu teori sangat berbeda. Akal yang dimaksudkan sini tidak lain adalah akal di mana ia membuat waktu siba bihil jinan,
Yang dengan itu, dengan akal itu, kalau orang sudah memakai baju akal itu, nah, dia udah pakai itu baju itu. Waktu si babi hal jinan. Maka dengan itu apa? Dia berusaha untuk mencari surga, mencari kebaikan. Dia tertuntun untuk itu. Itu orang berakal. Jadi beda antara ilmu dengan akal. Bisa saja orang berilmu tapi nggak punya akal. Tapi kalau orang sudah berakal, insya Allah dia berilmu. Tapi bukan ilmu-ilmu yang kita fahami. Mereka mungkin tidak punya ilmu teori, nggak canggih mereka dalam omongan-omongan, istilah-istilah mereka mungkin nggak paham apa-apa. Tapi dalam sikap mereka seperti benar-benar orang berilmu. Akhlak mereka luar biasa, tawadhu mereka luar biasa. Mereka paham, mereka takut. Makanya kan dalam Al-Quran ada orang-orang berilmu itu apa? Al-ulama itu yakhsha, takut kepada Allah. Yakhsha, bukan lagi khaufun. Berbeda antara khaufun dengan khasyah. Kalau khasyah itu berhubungan dengan apa? Ma'rifat batin. Kalau khaufun berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan khayal, ilusi kita. Takut pada singa, takut di kegelapan, itu khaufun. Oh, seakan-akan merasa diterkam, oh seakan-akan mau ada yang mau mengganggu dia, itu khaufun. Nah, orang-orang yang udah dekat dengan Allah la khaufun alaihim. Ini hal-hal seperti ini nggak ada. Mereka nggak hidup lagi di alam khayal mereka, nggak ada ilusi, nggak lagi hidup di alam syaitan was-was. Udah nggak ada, itu hilang dari diri mereka. La khaufun alaihim walahum, udah nggak ada kesedihan. Kenapa harus sedih? Hilang, ya udah hilang, mau diapa? Bukan punya saya. Kalau memang milik saya ya pasti saya akan miliki. Nggak takut. Kalau harus jatuh ya udah jatuh, mau diapa? Kan begitu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak punya lagi rasa takut. Takut apa? Takut tentang masa depan. Udah masa depan bukan milik saya. Saya belum tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Saya hidup harus di masa sekarang. Nggak sedih. Sedih dengan apa yang sudah lewat. Kenapa harus sedih dengan yang sudah lewat? Udah selesai. Sekarang Anda harus lihat ke depan. Apa yang harus Anda lakukan? Perbaiki ke depan. Seperti itu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada khasyah dalam diri mereka. Mereka takut. Takut apa? Menyadari hakikat diri. Oh ya, siapa saya? Istighfar terus menerus. Itu. Khasyah akan menuntut orang untuk menjadi apa? Menjadi orang bertakwa. Nah, takwa itu kan selalu berhati-hati dalam berjalan. Dalam berbuat selalu hati-hati. Itu. Kalau itu sudah Anda miliki, oke, beres Anda. Selesai. Setan sangat sulit untuk masuk ke dalam diri Anda. Kenapa? Karena Anda sudah berada dalam apa? Dalam alam aman. Mukmin. Mukmin itu Anda udah berada di mana? Anda udah berada di dalam rumah, di Baitullah. Anda udah masuk ke dalam rumah Allah. Hati Anda udah masuk. Itu mukmin. Mukmin itu orang yang aman. Beda kalau Anda itu hidup di mana? Hidup di luar. Belum masuk ke dalam rumah. Selalu Anda terganggu. Ribut-ribut terganggu. Orang begini terganggu. Orang marah-marah Anda ikut marah-marah. Itu menandakan bahwa Anda masih hidup di luar. Gonggongan anjing selalu Anda dengar. Kan begitu. Tapi coba. Kenapa? Karena Anda selalu takut. Oh, nanti anjing datang kepada Anda, mengganggu Anda. Anda masih punya sesuatu nih. Aduh, kan begitu. Nanti orang-orang yang datang sama Anda pikir orang yang mau merampas punya Anda, milik Anda. Anda selalu berhati-hati, takut, selalu takut. Orang-orang mukmin nggak ada rasa takutnya. Kenapa? Kalau diambil ya ambil. 24 jam hidupnya tenang. Rumahnya terkunci. Oke? Tapi dia nggak berpikir apa-apa. Tenang deh. Kalaupun pada akhirnya terbuka, seakan-akan rumahnya itu terkunci tapi terbuka. Artinya apa? Artinya orang mau apa saja dia beri. Seakan-akan seperti itu. Mudah dia memberi. Kan ikatannya kepada Allah. Kenapa harus terikat kepada sesuatu hal yang pada akhirnya suatu saat nanti akan lenyap? Begitu. Sederhana kan? Kita ini kan lucu. Kita udah tahu itu mau habis, mau hilang, mau hancur. Tapi kok kita mengikat diri kita ke situ? Hilang uang 1 juta. Susah ya Allah. Kenapa susah? Kenapa uang saya hilang ya Allah? Kenapa 1 juta? Tapi
Tapi pada akhirnya kalau nggak hilang sekarang, 1 juta itu juga nanti akan hilang juga, habis juga. Kan begitu. Hari ini kau tangisi, besok juga kau akan tangisi, kan begitu. Jadi dari awal ya sudah ikhlaskan aja, udah ikhlas. Terbuka diri Anda. Terbuka. Jadi Anda nggak perlu menetapkan siapa diri Anda. Orang lain itu tahu siapa diri Anda dan Anda tidak perlu harus memperkenalkan siapa diri Anda. Kalau memang sifat itu ada dalam diri Anda. Yakin. Yakin. Ini harus Anda pahami dengan benar. لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان